Saya nggak nyangka Pak. Itu ya. Alhamdulillah luar biasa, sewenang sekali. Maksudnya seperti ini supporter Arema. Di Arema istimewa sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Munthalib di channel APM Insight. Ini adalah program untuk mengurai masalah, mencari solusi, dan menginspirasi. Kali ini episode spesial karena saya mengundang anak-anak muda yang telah memberikan sumbangsih besar untuk Kota Malang dan Indonesia tentunya. Karena baru saja mereka meraih juara dalam event sepak bola turnamen tingkat nasional di Palembang. Siapakah mereka? Kita sambut pemain-pemain Arema Putri. Beri aplaus untuk mereka. Ya, terima kasih. Ini hadir pula manajer dari Sam Fuad Ardiansa. Assalamualaikum Mas Fuad. Waalaikumsalam. Ya, kita kenalkan juga sekaligus yang di sebelah ujung ini Mbak Windiayu. Ya, betul ya. Mbak Windiayu ini kiper Arema FC Putri. Ya, kemarin telah berhasil mengantarkan Arema menjadi juara di Palembang. Sukses Mbak Windiayu ya. Yang sebelahnya Mbak Alzahna. Ya, Mbak Alzahna ini dikenal di kalangan teman-teman katanya dipanggil Gubis ya. Monggo cerita kok iso dipanggil Gubis ya apa ceritane. Yang di sampingnya ini pemain di posisi center back. Center back itu kalau dulu istilahnya libero ya. Libero itu adalah Mbak Ariska ya, Mbak Ariska. Ya, ini Mbak Ariska ya salah satu kapten tim Arema FC Putri. Mungkin teman-teman Aremanya yang belum tahu ya, inilah bintang-bintang Arema yang telah membawa harum nama Malang Raya di kancah nasional. Nah, apapun kita harus apresiasi dan tidak mudah, apalagi mereka adalah seorang perempuan. Kita tahu sepak bola ini identik dengan sepak bola yang sangat laki-laki banget. Ya, ini nanti akan saya tanyakan ke Mbak Kapten dulu ya, Kapten dulu. Mulai terjun di bola kapan? Kalau saya sebenarnya sudah sejak kecil suka sepak bola. Oh, sejak kecil suka sepak bola, ya. Iya. Sudah dari SD. Oh, SD ya? Ya, Kok SD. suka bola? Prem cewek itu biasanya suka apa ya? Dakon lah, istilahnya ngerti dakon ya. Tapi kok bola itu aneh. Apa yang menginspirasi? Dulu yang menginspirasi saya itu sebenarnya Om. Om saya suka main bola. Terus sering diajak main bola gitu, akhirnya suka main bola bareng sama teman cowok gitu. Ya. Iya. Itu akhirnya SD ya, SD ya. Kemudian sempat ikut SSB berarti. Ada nggak Kalau SSB dulu kan cewek? masih kampung, Pak. Oh, ya. Berarti ketika Sepak kecil tanding yo sama cowok-cowok. Iya. Wah, luar biasa. Gak takut belas ya? Apa enggak minder apa ya? Enggak ada, Pak. Soalnya gitu udah ya? biasa temennya cowok semua. Oh, Iya. gitu ya, lingkungan cowok semua ya. Iya. Luar biasa. Jadi waktu klub gitu dia ketika masa kecil gabung klub ya pemain cewek sendiri kan? Iya, cewek sendiri saya. Oh, iya. Orang tua gimana kamu? Dulunya orang tua nggak setuju, Pak. Oh gitu. Iya, Kenapa terus- nggak setuju? Karena cewek kok gabung Wedok kok bal-balan cowok. gitu loh, Pak. Terus kamu gimana waktu di Ya, curi-curi waktu, Pak. Ketika gitu. sore sebelum ngaji gitu selalu ada sepak bola, terus ikut, ya udah itu. Pulang dimarahin gitu biasa. Oh. Ya. Ya, ini teman-teman sahabat APM Insight bahwa apa yang dilakukan Mbak Ariska ini karena kegigihan ya, meskipun ada tantangan itu tapi tetap gigih hasilnya ya, menjadi main top lah di Arema
putri. Jadi Mbak Alza. Alza, aku rada lali jeneng gitu. Gimana ceritanya sampean kok mulai menekuni sepak bola itu mulai kapan? Kok milih sepak bola gak jadi modeling tau apa ngono? Dulu awalnya kan bapak sering lihat ke stadion. Jadi pertama itu TK. Stadion Malang. Ya kalau Arema mesti lihat gitu. Jadi mesti saya diajak lihat. Dari situ kan berarti saya suka Arema. Terus di rumah itu kan Mas nggak ada temennya. Jadi saya sering diajak main bola. Terus sepupu-sepupu saya semua itu waktu cowok. Waktu usia berapa itu kamu mulai diajak Dari TK. Oh TK sudah kenal sepak bola ya. Terus di SD kalau olahraga sama cowok-cowok itu mesti ikut main bola. Jadi mulai SD sampai itu main bola terus. Tapi ya cuman sama-sama teman-teman cowok. Nggak pernah milih olahraga lain, misalnya bulu tangkis atau yang agak-agak itu enggak? Iya, dulu saya malah kelas 3 SD itu ikut klub bulu tangkis. Oh gitu. Iya, dari kelas 3 sampai kelas 6. Tapi lebih berprestasi di sepak bolanya ya. Iya, soalnya kan bulu tangkis saingannya juga kan lebih berat. Lebih banyak kan bulu tangkis cewek itu kan sudah biasa kan banyak. Nah, ketika masa kecil kamu bermain sepak bola, ya ada turnamen-turnamen gitu. Waktu ikut itu SSB juga. Kalau ikut SSB belum, soalnya kan dulu nggak ada ceweknya sama sekali, nggak seperti sekarang. Tapi pernah ada kayak kompetisi antar SD itu ikut. Oh, kompetisi antar SD tapi timnya cowok. Iya. Oh, jadi kamu juga gabung tim cowok? Iya, gabung tim cowok di SD dulu. Oh, boleh ya dulu gitu ya? Boleh ya? Oh, kompetisi kayak porseni misalnya gitu? Ya. Pemainnya cek. Oh, boleh ya gitu ya. Jadi sudah SD sudah ikut porseni sepak bola. Terus berlanjut sampai ke Arema gimana? Dulu. Awalnya kan ikut tim futsal Kota Malang. Oh, tim futsal. Terus waktu itu ada kompetisi Liga 1 Putri, terus tiba-tiba diajak gabung Arema, ya udah ikut latihan dulu terus sampai sekarang. Oke, luar biasa ini. Mbak Windiayu, mulai kapan kamu bermain bola, mulai menyukai itu karena apa? Ya nggak beda jauh sama Mbak Rizka sih. Tapi kalau dulu kan di depan rumah itu ada lapangan sepak bola. Jadi ada SSB juga. Jadi ikut. Dari mana itu? Bareng. Oh di Bareng. Iya. Oh lapangan lapangan apa jenenge? Bukan. Gayam, Taman Gayam. Oh iya yang ngerti. Oke. Oh di situ. Kamu sering lihat di situ atau ya, sering? Kan SSB-nya itu anak-anak kampung itu. Terus gabung. Mulai kecil sih. Tapi kan karena kelas-kelas 6 SD udah jarang turnamen, maksudnya umur segitu cewek kan jarang. Jadi sempat berhenti. Terus SMP itu baru ikut itu tim futsal sama kayak Elzahna itu. Oke. Gabung terus ya sama. Orang tuamu gimana waktu kamu mau ikut bola campur dengan cowok-cowok itu gimana itu? Kalau orang tua sih ngedukung. Oh, dukung malah ya. Adik sampai nomor 2 sama nomor 4 juga main bola juga. Kamu enggak takut ya misalnya body kontak kalau istilahnya kalau di sepak bola body kontak cowok itu kan olahraga keras ya ini sebenarnya. Gimana? Kebiasaan dari kecil jadi ya biasa. Biasa ya. Oh. Kamu apa namanya di sepak bola obsesimu apa nanti? Kalau ini kan terus berjenjang terus apa? Pengennya apa kamu di sepak bola? Ya kalau jadi atlet kan pasti tujuannya masuk timnas. Oh iya. Karena kompetisi juga sekarang berhenti. Ya gimana? Oke, sebelum ngomong kompetisi, saya tak beralih ke Pak Bosnya dulu ini. Ini istimewa, Pak Bosnya ikut ngawal juga ini. Pak Bos, ini kompetisi ini kan lagi belum jelas untuk 2021. Bahkan mungkin dipastikan tidak ada. Apa yang akan dilakukan oleh Arema Putri? Kalau kami dari Arema FC utamanya dari manajemen menekankan bahwa kami tetap melakukan pembinaan sepak bola, khususnya sepak bola putri. Jadi
sesuai, apalagi presiden kami yang baru juga cukup mengapresiasi keberadaan tim putri. Ya sebagai pembinaan sih kita pengen terus tetap berjenjang dan membawa sesuatu yang positif buat pesepak bola putri Indonesia. Ya. Jadi meskipun kompetisi dipastikan tidak ada 2021, latihan tetap, program tetap, karena ada beberapa kejuaraan atau turnamen kira-kira. Ya, bisa mungkin dikatakan turnamen itu. apa yang terdekat? Kalau yang terdekat sih sesuai dengan hasil kongres kemarin itu Liga 1 Putri sementara tahun ini belum diadakan. Jadi sebagai pengganti ada Piala Pertiwi yang akan digelar oleh PSSI. Kemudian juga dari Kemenpora ada Piala Kartini. Yang akan digelar ya. Mengenai waktunya memang karena situasi belum pasti ya. Pandemi belum pasti, tapi yang menjadi patokan di pelaku sepak bola di Indonesia kan adalah Liga 1 berjalan. Saya rasa semuanya pasti akan berjalan. Ya, oke. Wiska. Jadi di sepak bola putri saya lihat ini kan officialnya cowok semua. Kamu gimana menghadapi official cowok-cowok itu, biasa atau gimana? Karena sedari kecil udah sama cowok-cowok, udah gitu terbiasa. Ya, santai aja. Asik kok. Asik ya. Enggak nakal ya officialnya ya. Enggak ada yang nakal. Insya Allah Samfuat baik kok. Alhamdulillah baik banget ya. Windayu gimana kamu menghadapi official yang ya mayoritas cowok lah, kan ada pelatihnya cowok juga kan pelatihnya. Karena itu udah biasa bareng, Yes. biasa bareng terus kayak kakak sendiri. Mereka kayak kakak, kayak keluarga ya gitu ya. Umurnya juga nggak jauh beda sih. Kayak kakak sendiri. Jadi ya nyaman aja. Nyaman ya, asik. Ini ya kira-kira itu yang membuat prestasi chemistry-nya terbangun dan juara loh. Kalau tidak salah ada 3 atau 4 kali juara kalau udah 2021 3 kali ya kalinya. Yang tadi yang disebut Banyuwangi, Pati juara 2 ya. Kemudian yang terakhir Sri di Palembang pada 20 April kalau tidak salah itu 20 Juni 2021 kemarin juara. Ya. Untuk Alzana gimana kamu menghadapi ini kan menurut saya sih dunia sangat maskulin ya. Maskulin banget. Kamu sehari-hari terus pelatihnya cowok, manajernya cowok, opsional cowok, mungkin mereka juga kadang keras gitu. Gimana kalau dimarahi misalnya begitu gimana? Sebagai mental pemain cewek gimana kamu? Tapi mungkin perlakuan mereka misalnya pelatih cowok misal ke cowok sama cewek mungkin beda ya? Dibedakan. Maksudnya nggak terlalu keras atau tapi kita juga harus adaptasi. Misalnya pelatihnya sedikit keras atau apa, kita ya juga harus adaptasi sama mengerti. Oh ya, jadi ya enjoy aja ya berarti ya, nyaman-nyaman saja. Nah, kamu ini kan usianya istilahnya usia-usia masih suka-sukanya main lah ya. Sementara kita tahu bagaimana ketika pemain ini sudah gabung klub itu dengan jadwal yang rutin, yang padat lah kira-kira. Yang saya tahu di bola itu latihannya kadang pagi dan sore, dan itu rutinitas malam gak mungkin kadang karena sudah capek dan besok pagi juga harus latihan. Nah, kamu membagi waktu khususnya ya, kalau misalnya kamu punya pacar, jadwal latihan bagi waktu ya apa gak dimarahi pacarmu kamu. Latihan tok makan itu bola ini apa jadi. Kamu dulu gimana? Ya, mungkin harus pinter-pinter bagi waktu, apalagi yang Liga tahun 2019 kemarin saya kan juga kuliah. Jadi juga ya sering nggak masuknya sih. Tapi kan pinter-pinter kayak ngumpulin tugas, semuanya juga bisa. Oh gitu, yang penting ya tergantung diri kita sebenarnya ya. Oke. Terus dengan itu tadi yang misalnya kamu punya pacar ya apa caranya mengatasinya? Ya udah, yang penting kan kalau ada waktu bisa keluar bareng atau apa, tapi kalau pas waktunya latihan atau ada turnamen ya tetap prioritasnya juga latihan. Oh ya, penting podo ngerti nih lah ya, kudu ngerti nih lah. Kamu gimana kamu? Bagi waktumu gimana, Kak? Kamu sekarang kelas berapa? Saya udah lulus. Lulus ya? Oh. Ya, gimana? Kalau saya alhamdulillah
pacar mendukung. Oh iya, Ya, luar biasa. jadi, Oh. Jadi Applause untuk untuk pacarnya. Enggak gampang loh soalnya. ya Pak, bener. Jadi untuk latihan-latihan saya nggak keganggu, fokus aja. Misalkan kita ada apa kayak TC gitu, ya udah fokusnya ke situ. Oke. Masalah pacar-pacaran Nomor tinggal. sekian ya, Nomor prestasi sekian lah. dulu ya. Iya, Ya. Pak. Oke. Betul. Kamu gimana kamu? Kalau saya alhamdulillah nggak punya pacar, Pak. Wah, ya. Ini sekaligus pengumuman. Kalau saya sih alhamdulillah udah lulus juga. Jadi kegiatan paling banyak sih di sepak bola. Jadi ya nyaman-nyaman aja. Oke. Malah enakan waktu TC, malah nggak pengen pulang. Mending TC terus, Pak. Ya, ketika TC ataupun ketika bertanding jauh itu kan beberapa hari harus meninggalkan rumah, orang tua. Dan orang tuamu gimana? Kamu ada kangen nggak orang tuamu atau kamu? Kalau kangen sih pasti, apalagi kayak kemarin di Palembang lama gitu. Tapi kadang kalau pulang sama orang tua, loh ngapain pulang? Berarti kamu udah sering. oh gitu ya, keluar kota, sudah biasa keluar ya. kota. Ya, selama kamu di Arema Putri, apa yang paling berat yang kamu rasakan, baik secara psikis maupun secara fisik? Kira-kira apa? Kira-kira yang kan pasti ada lah masa tidak enak, no? Pasti marahin manajer atau apa? Kira-kira ada nggak itu? Apa ya? Kalau dari saya sih waktu kemarin Arema waktu masuk semifinal. Oke. Nah itu Apa? pertama kali kita ada Liga Putri. Terus kita juga alhamdulillah bisa masuk semifinal. Terus harapan dari Aremanita juga itu mungkin yang bikin. Secara psikis terlalu ya, sangat membebani kamu ya. Ya kalau terbebani sekali sih enggak, cuma kayak ada tanggung jawab yang besar aja. Oh ya, beban itu ya, beban. Ya itu kan konsekuensi pemain semua kan begitu. Apalagi nanti kalau sudah masuk final itu kan ya tidak hanya pemain, semua juga. Waduh, ya apa. Tapi kan itu sebagai bagian dari tanggung jawab pemain kan. Nah, untuk yang lain mungkin ada nggak, misalnya ketika kamu gagal, kemudian ada bully atau apa, baik itu dari supporter, dari lingkungan, dari pernah mengalami itu? Alhamdulillah sampai sekarang belum ya. Oh. Malah kalau di Arema nih kekeluargaannya, waduh, pol Itu ya. banget, Pak. Oke. Luar biasa itu karena manajernya yang top itu pastilah. Ya, itu bener, salah satunya itu, Pak. So ngayomi. Kamu apa yang kamu rasakan selama selama gabung dengan Arema FC ya? Beban psikologis maupun apa ya paling berat kamu rasakan? Mungkin ya sama ketika tantangan supporter atau ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Terus kan juga kita sebagai pemain juga harus mempertahankan performa itu. Kadang kan ada menurun, kadang kan ada juga naik. Itu yang menurut saya. Itu yang paling paling beban ya ketika performa turun. Nah, ya. Apa yang biasanya kamu alami ketika performa turun, terus pelatih kok selalu besengut istilahnya apa ya? Apa yang kamu lakukan? Kamu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan teman atau? Ya kadang mungkin lebih ke kenapa kok performa turun, coba cari apa? Karena apa gitu. Terus kan paling enggak juga harus kita lebih nambah latihan sendiri sih. Oh gitu ya, itu solusinya kamu ya, nambah. Jadi evaluasi diri sendiri lah. Oh, oke. Kamu apa? Kamu yang pernah kamu mengalami beban yang sangat berat, bahkan sampai suka bal-balan misalnya? Alhamdulillah nggak pernah Pak. Soalnya saya di Arema itu rasanya nyaman aja. Jadi misalkan teman-teman saya ini ada apa semangat, saya juga ke bawah gitu. Jadi kayak nggak ada beban kalau teman saya semangat. Kalau enggak ya udah berusaha menyemangati diri sendiri. Ya, oke. Jadi kemarin itu ketika kamu pulang dari Palembang, itu menurut saya ya, itu kita tidak menduga ada sambutan dari supporter Aremania yang kayak begitu. Kamu gimana? Kamu perasaanmu ketika disambut yang kayak begitu, euforianya Aremania begitu besar, itu apa yang kamu rasakan? Kamu Kapten. Kamu sudah nyangka nggak sebelumnya waktu itu, Kak? Saya nggak nyangka Pak. Itu ya. Alhamdulillah luar biasa, senang sekali. Maksudnya
seperti ini supporter Arema. Di Arema istimewa sekali lah. Itu ya. Iya Pak. Dan itu menjadikan wes puas lah ya. Iya luar Ya biasa. begitulah karena apresiasi dari supporter Aremania itu luar biasa memang begitu. Aku coba ya Alzana gimana kamu? Ya pasti senang sekali soalnya disambut sebegitu luar biasanya. Mungkin dulu kalau kalau Arema juara Piala Presiden atau apa kan kita yang menyambut. Tapi sekarang kok disambut gitu kan pastinya bangga sekali. Terus nggak nyangka. Oke. Winjayu, sambutan kemarin menurutmu gimana? Kamu dapatmu gimana? Luar biasa banget Pak, apalagi udah nggak pernah ditonton supporter lama, nggak pernah lihat supporter segitu banyaknya. Kemarin ngumpul di kantor gitu. Ya, Istimewa. ya. Itu enggak bisa terbayar dengan apapun menurut saya. Ya, saya ini cerita. Jadi saya sering ngiringi tim Arema ya. Ketika pulang dan menang gitu aja, tidak juara, menang. Begitu pulang ke Malang saja disambut kayak begitu. Itu padahal menang itu. Itu merasakan waduh kayak padahal saya bukan bagian dari pemain, bukan official. Saya bagian ngawal saja. Wah, rasanya begitu. Ya, kira-kira saya dirasakan kayak begitu ya. Nah, di Arema itu nanti kamu apa obsesimu apa kira-kira untuk 2021 dan 2022 apa ya? Kamu punya obsesi apa kira-kira ini? Obsesi itu harapan besar apa? Kalau bicara harapan harapannya pasti banyak Pak. Apalagi sekarang kalau kita kayak lihat dari kemarin kita bisa masuk semifinal. Harapan kemarin kan pasti ada kompetisi, ternyata terhenti. Oke. Nah, ya berharap di 2022 nanti pasti ada kompetisi lagi. Selama kamu ikut di tim profesional ini yang paling berat lawan itu mana? Menurut yang kamu rasakan, Di Liga 1. di Liga 1 kemarin. Ya Persipura sih sebenarnya. Persipura ya. Iya. Tapi kan kamu sempat menang kalau tidak salah. Iya. Berat ya itu Persipura ya. Oh. Soalnya banyak pemain yang berpengalaman, terus banyak pemain timnasnya juga di sana. Oke. Kamu yang paling berat menurutmu apa? Persib kayaknya. Bandung ya, Persib Bandung ya, yang sempat juara 2019 ya. Persib Bandung ya, menurutmu yang paling. Kamu Pak Kapten. Kamu merasakan yang paling berat. Kan biasanya kan mau tanding mesti waduh, mesti kira apa ya, enggak bisa turu bareng kan? Ya. Persib Bandung juga. Persib Bandung menurutmu yang berat ya. Tapi ini kan lawan rata-rata kan kamu kan sudah tahu kan lawan. Oh, kok kekuatannya Bandung, Persipura kayak gini, kamu sudah bayangkan gimana nanti? Apa yang sebagai kapten apa yang harus kamu lakukan kepada teman-teman? Kalau saya alhamdulillah ini kan Arema yang sekarang ini kita ketambahan pemain timnas juga, Pak. Jadi alhamdulillah dengan adanya mereka saya berharap teman-teman termotivasi dan kedepannya bakal lebih baik lagi itu loh Pak. Bakal lebih baik dan semangat lagi. Baik itu artinya kalau Liga kemarin peringkat 3. Ya, saya berharap kan bisa juara atau minimal runner up itu ya. Amin ya. Kita doakan bersama apapun ini adalah telah memberikan sumbangsih besar lewat sepak bola. Sang manajer, jadi Arema Putri ini kan secara nama sudah menasional. Jadi bagaimana mempertahankan ini supaya prestasinya anak-anak kan apapun ini kan ada gak program regenerasi? Artinya menyiapkan itu gimana program ke depan? Ya. Jadi memang di tahun 2020 itu sebelum pandemi kita memang mulai bersiap. Jadi belajar dari pengalaman sebelumnya yang di 2019 kita di peringkat ketiga. Ya. Nah kemudian evaluasi dari tim pelatih maupun official maupun manajemen kita pengennya berprestasi yang lebih bagus lagi.
Terus kita melibatkan pemain juga kira-kira untuk menambal kekuatan kita di 2020. Kita perlu pemain posisi mana saja gitu. Jadi kita melibatkan semuanya. Nah, terus 2020 kita udah mulai rekrutmen pemain. Ternyata kan situasi pandemi, terus kompetisi belum jalan. Tapi kita tetap karena dasarnya adalah di pembinaan, kita mulai Oktober itu selalu mengadakan TC, terus mengikuti turnamen, entah itu trofeo ataupun persahabatan, itu yang kita jalankan. Nah, selama kita berjalan, akhirnya di 2 bulan yang lalu, karena banyak pemain kita yang alhamdulillah ternyata dipanggil oleh tim nasional, maka kami dari official sudah berpikir kalau misalkan karena agenda tim nasional khususnya untuk putri juga padat ya. Kemudian pemain kita banyak yang di tim nasional, kan pemain kita berkurang cukup banyak. Jadi kita mulai menyiapkan tim pelapis. Jadi sekarang di Arema FC kita punya tim senior dan tim junior. Kalau tim junior itu usia 16 sampai 18 tahun. Kalau yang senior ya usia bebas. Jadi dia ngambilnya dari yang tim junior tadi? Ya, dari tim junior. Ya. Nah, kami bekerja sama dengan SSB yang ada di Malang Raya maupun di Jawa Timur pada umumnya. Mereka yang melakukan pembinaan, kemudian kita seleksi untuk masuk di Arema. Seberapa sulit mencari pemain sepak bola laki-laki itu nggak mikir ya, perempuan itu loh, gimana? Seberapa sulit kalau mencari pemain? Kalau di awal sih di 2019 memang sulit, tapi alhamdulillah saat itu di 2019 kami dibantu oleh Askot Malang. Jadi kami sangat terbantu di situ. Nah, kemudian setelah itu karena banyak publik yang mengetahui kami benar-benar mengelola dan melakukan pembinaan sepak bola putri, akhirnya sekarang banyak yang berdatangan. Hampir tiap hari ada yang DM di media sosial kami, kapan pendaftaran, kapan ada seleksi. Bingung nyari sekarang, tapi mereka ya alhamdulillah seperti itu. Karena pembinaan yang kita lakukan kan rutin. Terus kita juga ada target yang jelas. Ya, apa yang bedakan antara bina perempuan dengan bina klub laki-laki? Mungkin Mas Fuad pernah merasakan itu? Ya, jadi sebelum 2019 saya diberi tanggung jawab juga membawa tim Elite Pro Academy usia 16 tahun, 18 tahun, dan 20 tahun. Itu ya suka dukanya memang banyak juga. Tapi yang cukup membedakan bahwa untuk tim putri saya kan nggak bisa terlalu keras kayak tim cowok gitu. Jadi harus pendekatannya lebih lebih soft lah daripada yang cowok. Pun lebih sensi lah ya. Nah, lebih. Kemarin dikit ngotong pulang nang Kediri ini dia. Makanya itu di Arema untungnya kami ada psikolog. Jadi kami melibatkan tim psikolog kami karena ada hal-hal yang mungkin kalau saya cowok nggak bisa mengungkapkan langsung dan pemain putri pun nggak bisa langsung ngomong ke saya, makanya lewat psikolog itu. Biasanya apa teman-teman pemain itu kalau ngomong psikolog curhatnya apa, Mas? Wah, saya sempat tanya ke psikolognya itu kan kalau dokter dan pasien itu nggak bisa rahasia. Jadi kode etiknya. Betul ya. Jadi saya pun walaupun selaku manajer di pemimpin tertinggi di tim itu juga nggak bisa seenaknya apa sih yang terjadi. Jadi dari tim psikolog kami hanya memberi rekomendasi. Salah satu contoh kecil misalkan kalau di tim cowok saya biasanya kan ngatur, misalkan kita away 3 hari atau 1 minggu, kamarnya kamu harus sama ini. Terus besoknya di rolling untuk cari chemistry misalkan itu. Tapi di tim perempuan saran dari tim psikolog udah biarkan, bebaskan mereka pilih sendiri. Ini jadi gitu, itu contoh kecil yang tapi itu pengaruh ke chemistry kan memang. Nah, makanya itu. Kira-kira begitu. Gak ada yang curhat soal honornya kurang gede kan? Kalau masalah itu kan relatif. Baik. Jadi sahabat ABM Mindset, ini adalah sebuah profil bagaimana sebuah klub
sepak bola putri dikelola dengan baik sehingga bisa menjadi salah satu patron lah menurut saya di sepak bola Indonesia, bahwa Arema juga mampu membuat sebuah klub yang profesional untuk kategori perempuan. Jadi terakhir mungkin saya ingin tanya, untuk pemain idolamu, pemain putri idola itu siapa? Kalau di dunia itu ada namanya, ada Marta, ada, pernah dengar nggak itu nama Marta, pemain Cowok terbaik? nggak boleh, Pak. Oh boleh Pak. Ayo. Cowok siapa, putri siapa? Siapa kamu? Kalau saya putri kurang tahu. Loh, putri malah kurang tahu. Enggak. Wah, harusnya Saya- pelajari main putri ya. Kalau saya cowok mengidolakan Sergio Ramos. Real Oke, Madrid, ya. backnya Spanyol. Ya. Oke, si Al Zahna, ayo siapa itu? Mungkin kalau cewek saya mengidolakan Lake Martins yang pemainnya timnas Belanda. Oh, yang Belanda ya, Martin ya. Oke, kamu Kalau luar De Gea. kiper berarti Iya, karena kamu kalau- posisi kiper ya. Iya, kalau lokal Kurnia Mega. Oh, Kurnia Mega ya, top lah itu, hebat lah. Jadi memang biasanya pemain memang punya satu sosok idola lah untuk bisa mencontoh dari supaya prestasinya juga mencontoh, kira-kira begitu. Baik, sahabat ABM Insight, ini adalah diskusi ngobrol santai saya dengan para anak-anak muda hebat di bidang sepak bola. Apapun, ini adalah prestasi yang luar biasa karena telah memberikan inspirasi untuk kita semua. Di bidang apapun kita bisa berprestasi asal serius ya, asal serius, asal gigih. Tantangan pun harus dihadapi dengan semangat seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih sekali lagi pada pemain Arema FC Putri, Bapak Manajer, Bapak Fuad Ardiansyah, semoga sukses selalu dan tentu memberikan semakin mengharumkan nama Malang Raya khususnya dan tentu Indonesia. Kita berharap semua nanti menjadi pemain timnas lah. Baik, sahabat ABM Insight, demikian tadi, semoga ini memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.